kencing di sini, maka cukup dicipratkan gini sudah suci. Sudah suci. Cukup dicipratkan, enggak harus disiram. Seperti itu. Wala yufa an syai'in minan najasati illa al-yasira minad dami wal bayni. Jadi tidak ada kemaafan dalam hukum najis kecuali sedikit. Nah, sedikitnya ini dibatas, yakni darah dan nanah. Darah dan nanah, baik itu luka sendiri atau kita yang melukai. Tangan kita luka, keluar nanah. Badan kita kena nanah atau baju kita kena nanah. Kena sedikit, bisa dibilang sedikit kan. Maka batasan sedikit dalam darah dan nanah adalah tidak sampai mengalir. Tidak sampai mengalir. Jadi selama darah dan nanah tadi tidak mengalir, maka menyentuh apapun saja dihukumi dimakfu. Tetap najis, tapi ketika dibuat sholat dimakfu. Boleh. Bisa dibilang sah. Seperti itu. Baik itu di baju atau di badan. Jadi jangan salah kaprah. Kadang ada pendapat yang mengatakan, saya pernah dengar ada orang yang bertanya ketika ada sarung temannya kena darahnya sendiri, maka sarung tadi tidak boleh dipakai orang lain. Nah, jadi itu tidak benar, karena tidak ada batasan dirinya sendiri atau orang lain, tidak ada batasan seperti itu. Pokoknya sedikit, baik itu jatuh ke badan atau ke baju kita, tetap dihukumi dimakfu. Kemudian wal hayawanu kulluhu thahirun. Jadi semua hewan itu suci. Semua hewan, tikus suci, kecoa suci, atau lalat suci. Walaupun kita melihat sendiri, jadi di dalam kitab Fathul Jawad itu dijelaskan, walaupun kita melihat sendiri lalat tadi menghinggapi kotorannya sapi, kemudian lalat tadi itu terbang plung ke kopi, tetap suci. Seperti itu. Jadi walaupun kita melihatnya sendiri, apalagi tidak melihatnya. Jadi kan lalat itu pasti menghinggapi kotoran kan. Salah satu yang dimakfu juga kucing. Jadi kayak masyarakat sini kan gemar memelihara kucing. Ketika kucing kita itu masuk ke rumah dalam keadaan kaki kotor, sekotor-kotornya kucing, kotoran tadi yang menempel di kakinya tadi itu bukan najis, ya, bukan najis. Dalam artian bukan dimakfu, memang benar-benar bukan najis, seperti itu. Jadi kucing ya kotor, bahkan warnanya coklat di kakinya itu, ada jejak kakinya masuk ke rumah kita, itu tidak najis, sama sekali tidak najis, seperti itu. Salah satunya kucing. Terus apalagi hewan yang sering orang pelihara? Ayam. Kalau ayam kan memang kotorannya sangat jelas untuk seperti itu. Kalau jejak kakinya itu kayak kucing kan jejak kakinya besar, masuk ke rumah kita ada jejak kaki, maka jejak kaki tadi itu suci. Jangan anggap kita najis, jangan anggap najis, seperti itu. Kecuali kecuali anjing dan babi. Jadi semua hewan, bahkan di Fathul Jawad dijelaskan semua telur hewan itu halal. Telurnya hewan. Jadi hewan yang bertelur, telurnya itu halal. Telurnya itu halal. Telur buaya. Kalau buayanya haram. Telurnya. Jadi hewan yang bertelur, telurnya halal. Kalau anjing kan bukan bertelur. Lebih jadi telurnya tidak ada batasan berarti. Telurnya. Wal maitatu
kulluha najasatun illa samaka wal jarad wal adamiyah. Jadi semua bangkai itu hukumnya najis kecuali tadi ikan, belalang dan manusia. Jadi ada 3 bangkai yang dihukumi suci, tapi 2 yang halal dimakan. Kalau anak Adam kan gak halal dimakan, anak Adam kita. Kalau sudah mati kan bukan dimakan tapi dikuburkan, atau kalau di Bali di ngaben, dibakar. Wa yusalu al-ina'u min wulughil kalbi wal khinziri sab'a marratin. Jadi seperti di sini sering kerap ada anjing di mana-mana ya. Anjing di mana-mana dalam artian kita sunnah ketika kita melihat anjing disunnahkan untuk mengataskan baju kita atau celana sarung. Ketika kita melihat anjing, maka kita sunnah untuk ininya diataskan ini. Sunnah. Atau celana kita dilipat. Celana kita dilipat itu sunnah ketika kita melihat anjing, atau sarung kita ke atas itu. Sunnah. Nah, kalau seperti halnya gini. Seperti halaman kita pernah diinjak anjing ya kan ya? Otomatis menurut kita kan najis. Menurut kita kan najis. Atau kita tahu bahwa tanah tadi itu dihinggapi anjing. Tanah tadi dihinggapi anjing. Kemudian kita jalan di atasnya. Kemudian kita jalan di atasnya. Maka gimana? Maka najis, tapi cukup dibasuh 1 kali. Baru kalau anjingnya tadi itu hinggap ke kita, basuhnya 7 kali, salah satunya dengan debu. Kalau kita tidak melihatnya, dalam artian jalan di depan Babu Salam sering dilewati anjing, kita tidak melihatnya, tapi kita tahu bahwa biasanya anjing lewat, tapi kita tidak melihatnya, maka tidak najis. Tidak najis. Walaupun kita menganggap kebiasaan anjing tadi lewat, tetap tidak najis. Nah, terus tanah halaman, walaupun anjing sehebat apapun anjing yang menghinggapi di atas halaman kita, kalau sudah turun air hujan maka seluruh kota suci. Karena air hujan itu mensucikan tanah. Mensucikan tanah. Jadi air yang becek di jalan itu kalau ciprat ke baju kita tidak najis. Sekotor apapun tidak najis. Sekotor apapun. Wa'lam anna husalatan najasati ba'da taharatil mahalli al-mausuli tahiratun. Kemudian pembahasan terakhir adalah khomer. Jadi kerap kali ada orang yang membuat seperti cuka ya, atau homer yang disaring menjadi cuka, dari minuman keras disaring menjadi cuka. Jadi homer atau anggur yang jadi minuman keras ketika berubah menjadi cuka dengan dirinya sendiri, dalam artian didiamkan, atau dirubah sebab kita ada usaha untuk dipanaskan, kemudian ditaruh di dalam kulkas, keesokan harinya dipanaskan lagi, maka homer yang berubah menjadi cuka tadi hukumnya suci. Hukumnya suci. Jadi kalau di Jawa itu sering orang-orang di Jawa itu merubah tadi. Jadi anggur tadi diperas, kemudian ditaruh di dalam kaca. Ditaruh di dalam kaca, didiamkan selama 3 hari, itu berubah memang jadi homer. Jadi anggur yang diperas tadi itu jadi homer ketika didiamkan. Semakin lama didiamkan semakin enak. Makanya kayak minuman-minuman keras yang berumur puluhan tahun itu mahal harganya.
karena semakin lama minuman keras semakin mahal. Kalau berubahnya minuman keras tadi itu berubah karena dicampur dengan sesuatu, ada campurannya, dicampur dengan sesuatu, apa dicampur air atau dicampur kopi atau dicampur obat-obatan yang agar cepat menjadi cuka, maka tetap dihukumi najis. Tetap dihukumi najis dalam artian haram untuk dikonsumsi. Kemudian terakhir dari saya yang banyak salah paham seperti alkohol. Kita pakai parfum yang ada alkoholnya ya. Kan alkohol kan kalau dipakai langsung alkohol gini, dipakai sholat tidak sah. Tapi kalau sudah dicampur dengan parfum dengan niatan agar parfumnya tadi itu bertahan lama, maka diperbolehkan. Dalam artian dimaafkan. Alkohol najis kan. Jadi kalau dipakai ke baju kan menajiskan gitu loh. Tapi kalau sudah dicampur dengan parfum, maka sudah tidak menajiskan. Seperti itu. Maksudnya kalau dipakai ke baju, kalau dipakai di baju tidak. Kalau masalah diminum, haram alkohol diminum ya. Seperti itu. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mungkin ada yang mau bertanya, bebas lepas tanpa batas. Saya sampaikan kepada Al-Mukarram Ustaz Fahar. Pas tidak. Ustaz. Mungkin sedikit ya. Yuk, satu pertanyaan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berhubungan dengan makanan yang difermentasi tadi. Nah, di kota kita Pagar Alam ini lagi tren banyak kopi yang difermentasi. Nah, itu jadi hukumnya sama. Jadi dia seperti alkohol. Kopi yang difermentasi. Ya. Jadi kan kalau bahan tadi itu seperti homer itu kan memang dari barang yang halal ya kan, barang yang halal. Tapi karena homer itu sudah dinas dalam artian homer itu memang haram dari sononya gitu, dari Al-Quran dan hadis. Tapi masalah kopi kalau difermentasi atau kalau di Jawa itu singkong yang difermentasi menjadi tapai. Itu kalau makan dua piring mabuk. Serius mabuk. Kalau makan 2 piring mabuk. Sama kayak itu. Karena itu bukan dinas, walaupun difermentasi ya halal, asalkan jangan berlebihan. Intinya Qayyid yang mana batasan kenapa homer itu dimabukkan, maka itu adalah karena memabukkan. Homer itu dihukumi haram karena memabukkan. Seperti itu. Baik itu sedikit atau banyak. Jadi ketika ada orang yang bertanya, kalau semisal minum homer tidak mabuk, maka bukan haram kan? Tetap haram. Karena banyaknya homer sama dengan sedikitnya. Seperti itu. Jadi walaupun kita meminum homer tidak punya qayyid mabuk karena sering terbiasanya minum sehingga tidak mabuk, bukan berarti halal karena tidak mabuk. Hukumnya tetap. Karena apa? Karena sedikitnya sama dengan banyaknya. Itu hukum seperti itu. Kalau masalah tadi kopi fermentasi itu karena kopi ya, dari sononya halal, jadi dimanapun tetap halal seperti itu. Terima kasih. Mungkin begitu. Sama. Coba saya menambahkan sedikit. Kalau misalkan barang itu suci, kemudian barang itu tidak dimabukkan, akan tetapi ketika makan banyak itu bisa mabuk. Dengan niatan tadi dia dari awal makan banyak supaya mabuk, maka itu tidak diperbolehkan.
Kayak di kuburan tuh kan banyak komik di sana. Kalau misalkan niat minum komik tadi untuk memabukkan, maka komik itu tidak diperbolehkan. Seperti itu. Pokok dilihat dari niatnya. Kalau misalkan niat tadi tidak mau memabukkan, akan tapi ketika memakan dia bisa mabuk, maka tidak masalah. Kalau misalkan dia punya niatan, misalkan minuman dicampur autan, dicampur komik, dicampur odol, kan itu barang suci semua. Akan tapi dia tahu dampaknya nanti bisa mabuk, maka itu tidak diperbolehkan. Seperti itu. Saya tahunya komik itu di kuburan. Kuburan sih. Saya kan kadang kalau pagi olahraga lewat sana. Jadi masa orang ziarah minum komik banyak sekali. Maka hal tersebut tidak diperbolehkan walaupun barangnya itu halal. Seperti itu. Sama halnya dengan tape tadi. Ya. Kalau misalkan dia punya niatan makan tape supaya dia mabuk, maka dia tidak diperbolehkan makan tape tadi. Kalau misalkan dia tidak ada niatan mabuk, akan tapi dia doyan banget misalkan, maka tidak dipermasalahkan. Seperti itu. Paham? Ya, bisa dijelaskan. Ya. Mungkin ditutup ya, biar waktunya agak tolim. Semoga apa yang kita kaji dari awal sampai akhir bisa membuat kita membuka hati sehingga bisa meluruskan jalan kita ke depannya. Amin. Ala hadihin ya wa ala kulli hadihin sulih mana wa masulih. Al-Fatihah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala